Sialan, kenapa ada monster lobak abnormal di sini? Tidak, aku orang yang masih suci. Aku seharusnya tidak peduli tentang hal semacam ini. Tapi tiba-tiba Ye Yun menyadari sesuatu, dan ternyata di belakangnya ada 3 manusia hewan yang mengarah ke arah Ye Yun. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Kemudian 3 monster itu yang melihat Ye Yun, mereka langsung bersujud. Memberi hormat kepada Sang Raja Dunia. Hah, di sini, sebenarnya ada Raja Dunia. Raja Dunia, ini terlihat sangat kuat. Tapi ternyata orang itu berkata kepada lobak itu, Raja, apakah kamu baik-baik saja? Dan Ye Yun yang melihat itu berpikir, apa, monster lobak ini sebenarnya adalah raja? Tidak masalah, ini hanya cedera kecil. Wanita ini, kamu beraninya memukulku. Kamu sangat spesial, kamu sudah sukses menarik perhatianku. Dengan kata lain, lobak itu terpesona dengan kamu, lalu mengikatmu dan membawamu untuk dijadikan istri. Iya, hampir seperti itu. Tunggu, apalagi sekarang, mereka saat ini sedang menjagamu dengan beberapa tentara, ayo bunuh mereka. Kemudian Ye Wuying menarik tangan Ye Yun, tapi Ye Yun berkata, kalau belum sekarang. Bentar, tunggu aku menikah dengannya dulu. Baru kita kabur. Apakah otakmu sudah gak ada? Kamu ingin menikah sebelum kamu pergi? Bagaimana mungkin? Aku secara pribadi menolak untuk menikah dengannya. Hanya, dia memberi mahar terlalu banyak. Setelah itu akhirnya mereka hampir sampai di Gua Raja Bumi. Itu adalah sarangnya lobak tua. Jadi, kamu orang yang pemikiran dangkal, kamu adalah pria dengan mata tersesat karena harta karun. Hei, jangan gitu. Aku akan membawamu untuk melihat harta karun dari si lobak tua ini. Kalian berdua, buka ruangan harta itu untukku. Baik, Tuan Putri. Ayo pergi, jangan takut. Iya, aku ingin melihat harta karun macam apa sampai kamu tertarik dengannya. Wanita bau ini, dia malah membawa orang yang berada di tingkat Dharma dan langsung menuju ruangan harta karun raja. Mereka pasti ingin melarikan diri sambil mencuri beberapa harta karun. Aku akan melaporkannya ke raja. Setelah itu terlihat Ye Yun dan Ye Wuying sudah ada di ruangan harta karun. Lihat, ribuan harta ada di sini dalam ruangan setinggi 10 meter, dan masing-masing harta itu adalah harta yang paling langka di dunia. Sayang sekali bahwa ada segel di luar harta karun itu, jika kita memaksa mengambilnya, itu hanya akan merusak harta karunnya. Si lobak akan memberi tahuku cara membuka segel setelah aku menikah dengannya. Ye Yun, apa? Aku setuju dengan pernikahan ini. Ingatlah untuk selalu menyenangkan si lobak tua itu demi harta karunnya. Aku akan pergi. Kamu begitu baik pada awalnya, ternyata kamu sekarang malah terpesona juga dengan harta karun ini. Tidak, aku hanya membutuhkanmu untuk mendapatkan harta karun itu, dan yang lainnya aku tidak menginginkannya. Kamu menginginkan buku itu. Sepertinya itu tidak berguna. Tidak, itu yang paling penting di dunia rahasia ini. Buku itu adalah punya ayahku, pemimpin dari Sekte Iblis. Lalu flashback 13 tahun yang lalu. Master, Yi Jing telah menyelesaikan PR-nya hari ini, sekarang aku membawanya untuk menemuimu. Baiklah, sepertinya raja ini bisa beristirahat sebentar. Ayah, apa yang kamu tulis? Xiao Ying juga ingin melihatnya. Ini adalah peninggalan ibumu. Setelah ibumu meninggal, aku menggunakannya sebagai buku harianku. Apa, buku punya ibu? Tunjukkan padaku. Hahaha, tidak, ada begitu banyak rahasia yang tercatat di dalam buku ini. Tunggu sampai Xiao Ying dewasa. Dengan rahasia yang ada di buku itu, aku bisa menemukan tubuh ayahku. Jadi itu masalahnya, percayalah, aku pasti akan membantumu untuk mendapatkan buku ayahmu itu. Kemudian berpindah di aula utama. Raja, ada berita tidak buruk. Putri Ye Yun membawa ahli tingkat Dharma untuk mencuri harta karun Anda. Begitulah Tuan. Apa yang kamu katakan? Putri itu milik raja ini, bagaimana bisa itu disebut dengan mencuri? Tapi, setelah kamu memberitahuku, aku memikirkan masalah yang terlewatkan. Putri adalah milikku, maupun dia sudah punya bayi atau belum itu tidak masalah, tapi seandainya dia kabur setelah menikah denganku,
Itu baru masalah besar. Bangun, ayo kita temui putri di ruangan harta karun. Dan masih di ruang harta karun. Karena kamu menginginkan buku ini. Beri aku yang Qi. Aku harus berubah menjadi maco untuk mewujudkan impianmu. Apakah kamu punya cara untuk membuka segel ini? Ada. Biarkan aku, Ye Yun Raja dari dinasti Han, mengambil kembali warisan untukmu. Kamu berbicara sambil berpenampilan seperti itu. Setelah itu beberapa saat kemudian, Ye Wu Ying bertanya. Jadi, bagaimana caranya kamu membuka segel ini? Digigit saja. Ginjal emas. Aktifkan fungsi pemurnian energi. Jenis tubuh apa yang kamu punya? Bisa-bisanya kamu menghancurkan segel ini hanya dengan menggigitnya saja. Hahaha, tidak seburuk itu kok, aku hanya bisa mencerna semua energi asing yang masuk ke tubuhku. Ternyata begitu, tidak heran, tidak ada racun yang mempan untukmu sebelumnya. Hahaha, aku dengar putri pergi ke ruangan harta karun, jadi raja ini datang untuk menemui putri. Bagaimana lobak ini bisa ada di sini? Hahaha, apa yang disukai putri? Kamu, pria, dari mana kamu datang? Dasar pencuri, beraninya kamu datang ke ruangan harta karunku. Matilah, ucap lobak yang akan menyerang Ye Yun, dan Ye Yun berpikir. Aku mati, aku akan mati. Tapi tiba-tiba lobak itu menghentikan serangannya. Kenapa kamu terlihat mirip dengan sang putriku? Tentu saja terlihat mirip. Apakah kamu? Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi, kamu bisa menebaknya, aku adalah sang putrimu Ye Yun. Kamu pasti kakaknya, ternyata kakak ipar. Wahahaha, aku tidak tahu kalau sang putri membawa kerabat ke sini. Mendengar itu Ye Yun bergumam. Pikiran macam apaan itu? Bagaimana cara berpikir otakmu sih? Tapi tentu saja Ye Yun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, hahaha. Memang, keluarga kita sangat miskin, karena itu kita bertekad untuk menikahkan saudara perempuanku dengan orang kaya. Hari ini, saudara perempuanku membawaku mengunjungi ruangan harta karun raja, dan siapa yang sangka aku malah bertemu dengan raja. Aku setuju dengan pernikahan ini. Kakak punya mata yang bagus. Di tanah ini, aku yang terkaya dan yang terkuat. Tapi kalau yang ini, dia adalah istriku. Aku membawanya untuk membeli peralatan pernikahan nanti. Ternyata adik ipar. BTW, di mana sang putri? Dia, saudara perempuanku dan bibinya ada di sini, lalu dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah itu berpindah di ruangan putri. Akhirnya dia tertipu. Untungnya, otak dari lobak itu tidak begitu bagus. Baiklah, sekarang kita memiliki peninggalan ayahmu, jadi mari kita cari kesempatan untuk melarikan diri. Aku mungkin tidak dapat pergi untuk saat ini. Apa masih ada yang kurang? Soalnya, masih ada segel yang lebih kuat di buku ini, bisakah kamu merusaknya dengan tubuhmu? Ini, seharusnya tidak berhasil, kecuali aku memakan bukunya, tapi buku ini bisa rusak. Dan juga, jika kamu merusaknya dengan cara memakannya, itu tidak akan berhasil walaupun dicoba berkali-kali. Jadi, apa yang bisa aku lakukan? Kalau begitu, aku hanya bisa merepotkanmu untuk menipu lobak itu saat sudah menikah. Baiklah, kamu harus membuat kompensasi yang bagus untuk kehilangan mentalku di masa depan. Jangan khawatir, aku akan selalu memberi yang Qi milikku untukmu. Dijamin kamu akan kenyang. Kemudian berpindah di luar gua. Terlihat di sana ada patua. Kompas ini mengarah ke gunung ini. Ye Yun pasti bersembunyi di gunung ini. Lalu Pangeran Zhao berkata, si sialan ini mengatakan bahwa raja mereka akan menikah dalam waktu 3 hari lagi. Dan mereka menangkap wanita cantik dari luar. Apakah itu Ye Wu Ying? Patua Lao Du menjawab. Menarik, Wu Ying itu menikah dengan monster jelek untuk bertahan hidup. Kemudian tunggu pernikahannya berlangsung, dan aku akan membius semua makanan pernikahan mereka. Kalau begitu, ayo, mari kita tangkap para sialan itu. Beberapa hari kemudian, di luar istana, terlihat banyak orang yang ada di sana. Ayo minumlah yang banyak. Hei, Ye Wu Ying, apa kamu yakin tentang malam itu? Ye Wu Ying menjawab, obat keringat Mongolia yang aku berikan sama sekali tidak masalah.
Kamu menaruhnya dalam cangkir anggur dan lalu aku memberikan kepada lobak itu, bagaimana jika lobak itu malah langsung ketiduran? Tidak masalah, obat itu bakal bekerja jika sudah setengah jam. Sudah lebih dari cukup waktu untukmu menanyakan kata sandinya. Baiklah. Putri, saatnya pergi ke Baitang untuk menikah. Putri, lewat sini. Minum, selesaikan cangkir ini. Siapa perempuan ini? Ye Wuying mengikuti di belakangnya, di mana Ye Yun. Mungkin wanita yang sudah ditipu oleh Ye Yun dan yang lainnya untuk ditawarkan kepada Raja Iblis. Tidak peduli siapa dia, kita akan tahu setelah kita menginterogasinya malam ini. Setelah itu berpindah di malam harinya, kemudian ada seseorang yang membuka pintu. Ternyata itu adalah Raja Lobak. Putri, aku datang. Apakah aku terlalu cepat? Ah, datang juga, suamiku. Minumlah sebotol anggur yang aku buat sendiri. Hahaha, aku tidak meminum setetes anggur hari ini, tapi karena putri yang membuat anggur itu, maka aku harus menghabiskannya. Apa kata Sandi untuk membuka peti harta karunmu? Kata Sandi. Nona Ye Yun, di bagian bawahmu, aku paling menyukainya. Ini, kenapa kamu tiba-tiba berbicara tentang itu? Hahaha. Kalimat ini adalah kata sandinya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang berkata, Raja, tolong simpan kata-kata cintamu dengan putri nanti. Karena malam ini, aku ingin meminjam sang putri dulu. Dan Ye Yun yang melihat itu berpikir, itu si katak tua, bagaimana mereka bisa mengejar kita begitu cepat? Selain itu, Lobak juga yang mendengar itu sangat marah. Sialan, beraninya kamu berkata begitu pada sang putriku. Aku memanggilmu raja, dan kamu masih berani berlagak. Cepat minggir dari jalan Pak Tua ini. Ucap Pak Tua sambil menendang Lobak itu, sampai-sampai si Lobak menghantam tembok dengan keras. Putri, bisakah kamu memberitahuku hubungan apa yang kamu punya antara kamu dengan Ye Yun? Tapi kemudian Lobak itu kembali bangun, lalu Lobak berkata, apa yang mau kamu lakukan pada putriku? Lihatlah transformasi keduaku. Aku akan memenggal kepalamu. Transformasi kedua, Golden Man. Sungguh transformasi yang mengerikan. Bukankah yang berubah cuma kepalanya doang? Apa? Ini tidak mungkin. Sejelas itu transformasi keduaku bisa berubah menjadi Golden Man. Sialan, aku merasa sesek nafas. Apakah aku diracuni? Lalu Ye Yun berpikir, itu bukankah obat keringat Mongolia yang sedang bekerja? Ini pasti aku diracuni sama si wajah katak tercela itu. Putri, cepat pergi dulu. Hei katak sialan, bagus kamu ya. Racunmu memblokir kekuatan spiritualku. Bahkan transformasi Golden Man-ku hanya bisa mengubah kepalaku doang. Tapi orang tua itu menjawab. Orang tua ini melihat dari luar, kamu minum anggur beracun itu. Seharusnya dia yang meracunimu, tapi Lobak itu tidak percaya, dan mengira kalau Pak Tua itu masih saja mengelak. Matilah katak tua, ucap Lobak itu yang melesat di hadapan Pak Tua, kemudian dia langsung memukul Pak Tua Laodu dengan sekuat tenaga, sampai-sampai terlihat di atas istana itu berlubang, lalu dia langsung melompat, dan akhirnya dia berada di bawah istananya. Ternyata ada kaki tanganmu di luar. Apakah yang aku bunuh barusan itu cuma klonmu? Haha, memang aku yang barusan kamu bunuh itu, tapi aku tidak mudah untuk dibunuh. Yang mulia, kenapa kamu melakukan sampai sebegininya demi seorang wanita? Tapi Lobak itu tidak mempedulikannya, dan dia akan langsung memukul Pak Tua, lalu Pak Tua dan Pangeran Zhao mencoba menahan pukulan Lobak. Lalu Raja Lobak menjelaskan, dia bukan hanya sekedar seorang wanita saja, dia adalah wanita impianku. Jadi kamu menolak untuk bekerja sama? Ternyata kamu sudah tergila-gila padanya. Ucap Pak Tua Laodu, tapi Pangeran Zhao berkata, belum tentu, aku pikir sang putri sangat cantik dan anggun, mungkin dia hanya rakus saja. Tidak perlu banyak bicara, kalau begitu aku akan membunuhmu. Saat ini kamu sedang teracuni, ini adalah waktu yang bagus untuk membunuhmu. Tapi terlihat Raja Lobak akan segera memukul Pak Tua Laodu dengan tangan besarnya, dan akhirnya Pak Tua Laodu berhasil memukul Pak Tua Laodu dengan sangat keras, lalu setelah terkena pukulan yang sangat kuat itu, Pak Tua Laodu langsung akan beregenerasi kembali, tapi Raja Lobak itu yang melihat itu langsung menyerangnya kembali. Apakah ini kemampuanmu? Ternyata kamu seperti kecoa.
Tubuh beracun ini membuatmu tidak memiliki kelemahan, tapi ini membuat struktur tubuhmu menjadi sangat rapuh. Tubuhmu yang rapuh tidak memiliki banyak kekuatan sama sekali. Sehingga orang lain tidak dapat membunuhmu, tapi kemudian Pangeran Zhao berkata, "Karena begitu dekat denganku, setengah dari kakimu telah menginjak ranjauku. Kamu terlalu gagap, yang akan melihatmu di malam hari. Ruang stagnan adalah bentuk kekuatanku, pemberontak melawan dunia." Saat jam 3:04, kepalanya patah dan kelabang dingin. Akan memulai pemenggalan. Setelah itu terlihat Raja Lobak langsung disatset-satset oleh Pangeran Zhao. Menghancurkan kelabang kepala dingin. Pemenggalan dimulai. Aku hampir mendekati yang tak terkalahkan. Ini semua karena kebodohanmu. Tapi setelah mengatakan itu, Lobak itu langsung menyerang Pangeran Zhao. Dan Pangeran Zhao yang melihat itu sangat terkejut. "Hei, masih aja kamu bersikap sok kuat," ucap Lobak itu yang berhasil memukul Pangeran Zhao. Dan Pangeran Zhao yang melihat itu sangat bingung, bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seranganku tidak mempan sama sekali? Kamu yang tidak bisa bertahan di ruang suspensi. Bagaimana mungkin kamu bisa menahan serangan menghancurkan kelabang kepala dingin tanpa cedera? Haha, itu karena tebasanmu sama lemahnya dengan daging babi wanita gemuk. Serangan lemah semacam ini tidak akan bisa melukaiku. Tapi meski aku tidak terluka, coba lihat aku. Yo, tidak buruk. Tebasanmu benar-benar meninggalkan bekas luka di pantatku. Apa, di pantatmu? Apakah kamu menghinaku? Aku sangat ahli dalam manipulasi dan setiap tebasan diterapkan secara merata. Bagaimana bisa itu hanya melukai pantatmu saja? Sialan. Apa kamu menghinaku? Maksudmu seluruh tubuhku kuat tapi pantatku lemah, gitu? Aku akan menghajarmu sampai mati. Aku akan mengalahkanmu sampai mati dengan pantat lemahku ini. Dia menyerangnya seluruh tubuh, tapi yang terluka cuma pantatnya saja. Mungkinkah? Mending aku coba saja. Kemudian terlihat Pak Tua Laodu yang sedang ritual. Dan di sisi lain, terlihat Raja Lobak yang akan memukul Pangeran Zhao kembali. Tapi Pangeran Zhao mencoba menahannya dengan tangan mungilnya. Dan tentu saja Pangeran Zhao tidak bisa menahannya, dan Pangeran Zhao sedikit terpental. Dan Pangeran Zhao berpikir, tidak bisa, fisiknya terlalu kuat. Dengan menghadapinya secara langsung pun, tidak akan berhasil juga. Seranganku sulit untuk menghancurkan pertahanannya, bahkan jika aku menggunakan room slow motion, itu tidak akan efektif untuk menyerangnya. Sialan. Aku benar-benar tertahan oleh Lobak ini. Tapi tiba-tiba terlihat tangan Raja Lobak membusuk. Lalu Raja Lobak berkata, "Aku sudah bilang, aku benci dengan wajah kodokmu, dan tubuh beracunmu itu." Kemudian Raja Lobak langsung melesat dengan cepat ke arah Pak Tua, sambil berkata, "Apa menurutmu, racunmu ini, efektif untuk melawan raja ini?" Dan akhirnya terjadilah ledakan yang sangat besar dan kuat yang ada di sana. Setelah itu terlihat ada seseorang yang ada di sana. Ternyata itu adalah Raja Lobak, tapi Raja Lobak dibuat sangat terkejut karena tanya sudah meleleh. "Ini, bagaimana bisa, tubuh emasku?" "Hehe, sepertinya ini kelemahan tubuh emasmu. Ternyata orang tua ini benar. Aku telah menemukan kelemahan tubuh emasmu. Tapi ini, bagaimana bisa, seranganmu lemah bagiku." Dalam sekejap, serangan lemahnya memotong tanganku. Tidak, ini pasti ada sesuatu yang membuat serangannya menjadi lebih kuat secara langsung. Ini seharusnya menjadi kemenanganku. Tidak mungkin aku melemah. Kamu, racun macam apa ini? Ini benar-benar berhasil meracuniku. Hahaha, karena kamu yang bilang tadi, seluruh tubuhmu kuat, dan pantatmu lemah. Jadi aku berpikir tentang alasan kenapa pantatmu menjadi lemah. Setelah aku memikirkannya, kalau tidak salah, aku sudah menendang pantatmu sebelumnya. Tapi bagaimana bisa? Apakah kamu memiliki sihir di kakimu? Tidak, seluruh tubuhku terbuat dari kabut beracun, dan aku menendangmu dengan pergelangan kakiku. Kebetulan, ini adalah racun yang disebut paraquat. Paraquat dibuat untuk tanaman. Aku telah melepaskan racun ini ke seluruh tubuhmu sekarang. Sekarang kamu, seperti lobak rebus dalam air hangat. Sialan. Dia mengetahui kelemahanku. Mending aku pergi dulu untuk mau lari. Tapi sekarang adalah waktuku untuk menyerangmu.
Saat aku mengetahui semuanya, pisau ini tidak akan tumpul lagi. Ini jam 3:30 siang. Memotong kepala kelipan dingin. Pemenggalan dimulai. Ternyata benar, mayat berserakan warna-warni itu indah. Masalah sudah selesai, ayo pergi. Di mana Ye Yun sekarang? Aku melihat, sangat dekat. Seharusnya bersama dua wanita itu. Ayo pergi ke arah sana, jaraknya 73 mil. Dan video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita manhwa ini, jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk melanjutkan cerita manhwa ini. Bye-bye.